Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Sedianya yang akan menyampaikan tausiah malam hari ini adalah Profesor Dr. Satori. Namun beliau belum ada kabar berita, sudah confirm sebelumnya dan sudah sanggup. Tapi mudah-mudahan beliau kalau di perjalanan selamat, tidak ada hal-hal yang apapun. Mudah-mudahan sampai di sini nanti kalau beliau sudah sampai di sini, saya langsung turun dari mimbar ini. Kita manfaatkan waktu ini karena memang sudah sama-sama disepakatin untuk tausiah sebelum melakukan sholat tarawih berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hasil tarbiyah kita di Ramadan, gemblengan kita dididik selama 1 bulan itu, Allah memberikan pendidikan secara khusus ini agar yang pertama akidah kita murni. Sebab kunci dari semua diterimanya amaliyah kita seperti yang sudah saya sampaikan. Sebab kalau amal kita menjadi andalan kita untuk dimasukkan ke dalam surga tidak mungkin, maka syarat utama untuk diterima amal itu adalah dengan akidah yang lurus, akidah yang benar. Bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor. Kepercayaan kepada Allah telah dicemari oleh pemujaan terhadap berhala, terhadap benda-benda alam. Kemudian juga kesenangan orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Kemudian agama mereka adalah agama yang kaya dengan upacara, tetapi miskin dengan pengamalan. Bahkan agama yang menginjak-injak martabat manusia. Di tengah masyarakat jahiliyah seperti itu, Allah bangkitkan seorang nabi dan ummi. Dia adalah Al-Amin, keturunan dari pemelihara Baitul Atiq, Baitullah, keturunan yang baik. Kepada masyarakat yang kotor, ditiupkannya angin kesucian. Ia dilahirkan dari keluarga yang soleh. Ia mengingatkan manusia agar kembali kepada Allah dengan ibadah yang murni. Allah menyampaikan dalam surat Al-A'la ayat 14-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh bahagia orang yang menyucikan dirinya lalu mengingat Tuhannya dan memujinya, tetapi kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini sungguh sudah ada sejak dahulu, yaitu
suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa. Sedikit demi sedikit bangsa Arab ini memilih kesucian walaupun harus bergelimang darah. Rasul berdakwah secara syariah selama 3 tahun lamanya. Yang pertama kali disampaikan Rasulullah naik di Bukit Sofa, menurut satu riwayat, naik di Jabal Abi Kubais yang sekarang jadi istana raja. Menurut satu riwayat, Rasulullah naik di Maqam Ibrahim, kemudian menyampaikan, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih. Saudara-saudaranya, pamannya, para pembesar sedang kumpul semuanya. Ketika Rasulullah bersabda, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih. Apakah kalian akan membenarkan apa yang akan saya sampaikan kepada kalian semua? Semua sepakat menjawab, ma jarabna 'alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Benar, kami percaya engkau adalah Al-Amin. Tidak pernah berlaku bohong. Sejak engkau menyampaikan apapun atau diberi amanah apapun, sampai kepada orangnya. Engkau adalah orang yang amanah. Maka katakan, kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Maka ankitu anfusakum min adzabis syadid, kata Rasulullah. Kalian harus merasa takut akan satu azab yang begitu pedih. I'lamu bi an la ilaha illallah, wa ketahuilah bahwa tidak Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi. Wa ana ibnu akhik, dan aku ini kemanakanmu itu adalah utusan Allah. Nah, baru saja ucapan Rasulullah sampai di situ stop. Yang pertama kali menyetop adalah keluarganya, yaitu Abu Lahab. Kemudian dia berkata, alihada jama'atana, hanya untuk ini kami dikumpulkan. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, mengusik apa yang sudah dipercayai oleh nenek moyang kita. Sudah turun dari mimbar, jangan menyampaikan lagi. Tabban laka ya Muhammad. Maka turun firman Allah itu, asbabun nuzulnya adalah itu, yaitu surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Selama 3 tahun, banyak sekali dari golongan hamba sahaya yang memeluk agama Islam datang ke Rasulullah. Contohnya seperti keluarga Sumayyah, ya. Dia kehilangan nyawa, ya kan? Kemudian bersama suaminya Yasir dan anaknya Amr. Sumayyah memeluk Islam, ia dibersihkan akidahnya dari kemusyrikan, ia dianiaya, dipukuli, dipanaskan di tengah terik padang pasir yang membakar, padahal Sumayyah kanat azuzan kabiratan da'ifatan. Sumayyah adalah perempuan yang sudah tua, ya, yang sudah tua dan sudah lemah. Sumayyah bertahan, Abu Jahal datang dengan tombak di tangan. Ia memaksa Sumayyah supaya mengucapkan kata-kata kufur. Waktu itu Rasulullah mengetahui. Datang perintah dari Allah, kemudian Rasulullah meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan pesan Allah kepada Sumayyah. Abdiku, sampaikan wahai Abu Bakar, sampaikan dari aku, katakan kepada Sumayyah, bisikin di telinganya, bahwa engkau datang utusan dariku. Ucapkan saja kata-kata kufur, asal beriman atau hati kamu beriman kepada Allah. Karena melihat begitu penderitaannya luar biasa. Untuk menyelawatkan jiwanya. Bagaimana begitu dibisikin oleh Abu Bakar, kemudian diawasi oleh Abu Jahal, dikencengin suaranya, abligu anni Rasulillahi salam, inna Sumayyata allati taharakullaha qalbaha, lan tastati an talusa lisanaha bi kalimatil kufr. Sampaikan salamku kepada Sumayyah, kepada Rasulullah, kata Sumayyah. Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan kalimat tauhid, tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Maka Abu Jahal bak besi bentah dibakar. Dia datang kemudian menusukkan tombaknya ke rahim Sumayyah. Matat alal fari wa kanat awwalu syahidatin bil Islam.
maka matilah Sumayyah karena kehabisan darah, dan dia adalah wanita pertama syahidah di dalam Islam. Itu yang disebut dengan penyucian moral. Saum yang kita lakukan, didikan, gemlengan, gejlogan selama 1 bulan ini harus bisa merubah. Sebab Rasulullah ketika mengaminkan doa malaikat Jibril, Rasulullah tidak pernah mengucapkan amin atau setuju meskipun diludahi, dicerca, disebut orang gila, dilempari batu. Tidak pernah, bahkan yang keluar dari lisannya itu adalah doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika hijrah ke Thaif itu bersama Zaid bin Harithah. Wahai Allah, beri petunjuk mereka, lahirkan dari mereka generasi yang soleh. Itu berdoa Rasulullah. Tapi yang satu ini Rasulullah mengaminkan. Apa? Celakalah. Celaka kata mereka Jibril Muhammad, orang yang sudah berkali-kali diberi kesempatan masuk Ramadan, tapi akhlaknya tidak berubah, moralnya tetap bejat moralnya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Celaka orang seperti itu. Apa? Jawab Nabi Muhammad, amin. Sampai 3 kali kan yang membuat heran para sahabat. Amin. Baru itu mengaminkan Rasulullah. Mencelakai, didoakan oleh malaikat Jibril, celaka. Maka amin kata Rasulullah. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, artinya kita ada perubahan yang luar biasa sehabis didikan moral ini. Saya hadis di Gelmreng itu. Kemudian yang kedua, dalam kisah ini diriwayatkan seorang muslimah ya, yang bernama Buraidah namanya itu. Ini termasuk penyucian moral juga, ya. Menceritakan peristiwa lain, seorang wanita Gomidyah datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, aku telah berlaku zina, maka sucikan aku ya Rasulullah. Aku sudah hamil ya Rasulullah. Yang minta Rasulullah menghukumnya dengan hukum merjam. Rasulullah menyatakan, pulanglah kamu sampai kamu melahirkan anakmu. Pulanglah ke rumah Sumayyah itu, Buraidah ini. Kemudian setelah sekian lama datang lagi, Rasulullah, saya sudah hamil nih sekarang. Usia kandungan saya tinggal 1 bulan lagi. Kata Rasulullah, pulanglah sampai engkau melahirkan anakmu. Setelah melahirkan, dia membungkus anak yang masih merah, bayi yang masih merah itu. Rasulullah, ini anak saya sudah lahir, tolong terapkan hukum terhadap saya. Kata Rasulullah, pulanglah bawa anakmu itu sampai engkau menyapihnya. Maka setelah disapih datang lagi, sekian lama datang lagi, tolong Rasulullah sucikan saya. Saya bertaubat kepada Allah. Ini anak saya. Sudah dikasih minuman, sudah dikasih makanan-makanan ringan. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, tolong pelihara anaknya ini dan dilaksanakanlah hukum rejam. Ketika darahnya berciprat ke muka Khalid, maka Khalid berkata, mahlan, perempuan sundel, perempuan sialan gitu kata Khalid. Maka Rasulullah murka, kata Rasulullah, mahlan ya Khalid, fawalladzi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibul muski laghfirullah. Celaka kau Khalid mengumpat perempuan ini. Kalau ada demi zat yang diriku ada di tangannya, wanita ini telah bertaubat begitu taubatan sempurna dari awal dia minta sampai detik ini. Kalau ada pendosa taubat seperti perempuan ini, maka diampunkan dosa-dosanya. Celaka kamu mengumpat perempuan yang suci ini. Sekarang ini menjadi perempuan yang suci, bersih daripada dosa. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, wanita Gomidyah ini tidak sanggup hidup memikul dosa. Ia memilih menyucikan dirinya dengan hukum Islam, memilih bertaubat. Inilah yang disebut dengan saum tazkiyatun nafas, tazkiyatul faraj, penyucian kehormatan, penyucian moral. Yang terakhir, yang ketiga, setelah digembleng di Ramadan ini, kita mesti suci harta benda kita. Yaitu dengan cara mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah. Mari kita lihat, tengok wanita lain dari keluarga Rasulullah SAW. Yaitu Fatimah, Sayyidatun Nisa fil alamin. Ketika
Hasan dan Husain cucu Rasulullah sakit, maka Fatimah bernadar, Siti Fatimah bernadar akan berpuasa selama 3 hari. Pas akan berbuka, nggak tahu aja tidak ada makanan. Sebab Sayyidina Ali itu sahabat Rasulullah yang paling kekurangan dalam masalah duniawiyah. Kemudian Sayyidina Ali, suaminya mengambil bulu domba dan dipintal dari orang Yahudi. Kemudian setelah dipintal, mendapat 1 sok gandum. Masa muslimin, ketika Sayyidina Ali menyampaikan, membawa pintalan domba itu, kemudian dibayar, kemudian dibikin 5 potong roti. Ya. Begitu akan menyuapkan makanan itu, maka berdiri di depan pintu orang yang sangat miskin dan berapa hari tidak menemukan makanan yang menguatkan tubuhnya. Tolong wahai keluarga Rasul, ini kami sudah 2 hari 3 hari tidak makan, tolong berikan makanan itu kepadaku. Semuanya diberikan kepadanya. Ketika Sayyidina Ali membawa Hasan dan Husain menemui Rasulullah SAW, yang mulia melihat kedua cucunya gemetar karena lapar. Kedua cucunya gemetar karena lapar, seperti burung kecil yang kedinginan. Hei Abu Hasan. Abu Hasan itu panggilan gelar kepada cucu Rasulullah. Wahai Abu Hasan. Abu Hasan kepada Sayyidina Ali. Wahai Abu Hasan, kata Rasulullah, aku sedih melihat kalian. Mari kita tengok ibu kalian, Fatimah. Ketika SAW menengok putrinya Siti Fatimah di mihrabnya, matanya sudah cekung. Nabi segera memeluk putrinya, ya Allah, tolong keluarga Muhammad yang hampir kelaparan ini. Tolong, wahai ya Allah. Waktu itu turun langsung surat Al-Insan di ayat 5-12. Sungguh orang yang baik akan minum dari gelas berisikan minuman bercampur kapur. Mata air surga yang diminum hamba-hamba Allah. Mereka memancarkan airnya melimpah ruah. Mereka memenuhi nadar. Takutkan yang adabnya nanti di akhirat menyebar. Mereka berikan makanan yang mereka perlukan kepada orang miskin, yatim, dan tawanan. Saya berkata, kami berikan makanan kalian hanya karena mengharap ridho dari Tuhan. Hanya karena berharap kasih sayang dari Tuhan. Tidak mengharapkan balasan apalagi pujian dari kalian. Ini tazkiyatul mal, penyucian harta. Harta yang diperoleh dengan kerja keras yang halal. Tapi betapapun kita senangnya ia memiliki harta itu, ia menginfakkan buat mereka yang menderita, yang melarat, yang sengsara demi kesucian mereka, tidak sanggup makan di tengah-tengah tangisan orang-orang yang kelaparan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, yang pertama kali harus mengamalkan, kemudian untuk kita semua yang hadir saat ini. Amin. Allahumma amin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.